Pontianak, sebuah nama yang menghantui mimpi buruk banyak orang di Malaysia dan Nusantara. Sosok menyeramkan ini sering digambarkan sebagai wanita berwajah cantik, tetapi menyimpan niat mematikan. Apakah cerita ini hanya sekadar mitos, ataukah ada fakta mengerikan di baliknya? Siapkan keberanian Anda, karena kisah ini akan membawa kita ke dalam kegelapan yang jarang terungkap. Pontianak atau kuntilanak dalam versi Indonesia diyakini berasal dari roh wanita yang meninggal saat melahirkan. Namanya diambil dari kata mati anak, yang berarti kematian seorang ibu, sebuah kematian yang tragis dan penuh penderitaan, yang kemudian berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Namun apa yang membuat Pontianak begitu menakutkan, dan mengapa kisah ini bertahan selama berabad-abad? Pontianak sering digambarkan sebagai wanita cantik bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia tampak lemah lembut, namun jangan tertipu oleh kecantikannya. Jika Anda melihatnya dari dekat, wajahnya akan berubah menjadi sangat menyeramkan, dengan mata merah menyala dan taring tajam yang siap mencabik siapa saja yang mendekat. Konon, ia hanya muncul ketika waktunya sudah datang, dan saat itulah ia siap untuk mencari korban. Kisah-kisah menyebutkan bahwa Pontianak sering muncul di malam hari, ditandai oleh bau bunga Kamboja yang menyengat dan suara tangisan bayi yang pilu. Namun, ada yang mengatakan bahwa suara tangisan itu penuh dengan tipu daya. Jika suaranya terdengar jauh, itu berarti ia sedang sangat dekat. Sebaliknya, jika suaranya terdengar begitu dekat, percayalah, dia masih jauh di sana, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Pontianak dikenal menyerang pria, terutama yang tidak menghormati wanita, dan meninggalkan bekas luka yang mengerikan di tubuh korbannya. Tidak hanya itu, menurut cerita, ia juga dapat menghisap jiwa korban-korbannya, membuat mereka terperangkap dalam dunia yang tidak pernah kembali. Banyak penduduk desa di Malaysia memiliki cerita tentang pertemuan mereka dengan Pontianak. Seorang pria dari Johor menceritakan bahwa ia pernah melihat sosok wanita berdiri di bawah pohon kelapa sambil tertawa pelan. Tertawa yang tidak wajar, tertawa yang penuh dengan kebencian. Ketika ia mencoba mendekat, wanita itu menghilang dalam sekejap mata, seperti bayangan yang terhapus oleh kegelapan. Kisah lain datang dari seorang wanita yang mendengar suara tangisan bayi di tengah malam. Ia merasa hatinya tergerak, dan ketika membuka pintu, ia melihat bayangan putih melintas dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap ke dalam kegelapan. Rasa takut begitu mendalam, seolah-olah kegelapan itu sendiri menelan dirinya. Cerita-cerita ini seolah menjadi peringatan, sebuah pesan bahwa Pontianak bukan hanya sekadar cerita, tetapi bagian dari kehidupan yang terus berlanjut. Setiap malam, ketika sepi menyelimuti desa-desa, orang-orang tetap merasakan kehadirannya. Ketakutan yang terpendam di dalam diri mereka, entah itu nyata atau hanya bayangan imajinasi, tetap menjadi sesuatu yang sangat nyata. Banyak yang mencoba menjelaskan fenomena Pontianak dengan cara rasional. Beberapa percaya bahwa suara tangisan bayi dan bau bunga Kamboja hanyalah suara alam atau ilusi yang diciptakan oleh angin malam. Sementara itu, kehadiran sosok putih yang melintas di tengah malam bisa jadi disebabkan oleh hewan yang bergerak cepat, atau bahkan hanya permainan bayangan yang dipengaruhi oleh cahaya bulan. Namun, secara psikologis, ketakutan terhadap Pontianak bisa jadi dipicu oleh cerita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika seseorang berjalan sendirian di tempat gelap, pikiran mereka terbawa oleh kisah-kisah ini, menciptakan sosok yang menyeramkan dari bayangan yang ada. Pikiran yang takut bisa memperbesar setiap detail kecil menjadi sesuatu yang menakutkan. Meski demikian, tidak sedikit yang tetap yakin bahwa Pontianak adalah sosok nyata, terutama karena banyaknya kesaksian dari mereka yang mengaku melihatnya. Dalam beberapa kasus, mereka yang bertemu dengan Pontianak dilaporkan merasa tubuh mereka seakan dibekukan oleh rasa takut yang luar biasa,
tak bisa bergerak dan hanya bisa menunggu saat kematian mendekat. Pontianak bukan sekadar hantu, ia adalah simbol dari ketakutan yang mendalam, sebuah cerita yang mengingatkan kita untuk menghormati kehidupan dan kematian, serta memberi pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan di antara keduanya. Apakah Pontianak hanyalah mitos belaka, ataukah ia benar-benar ada di tengah kegelapan malam? Mungkin jawabannya ada di dalam keberanian Anda untuk menghadapinya. Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah misteri menarik lainnya di Misteri Asia.